Motif kedua kasus ini yang pertama takut dengan orang tua. Takut dengan orang tua, ketahuan orang tua, ada yang tidak disetujui hubungannya, dan tentunya ada yang masih pengen sekolah, masih pengen kuliah, sehingga berinisiatif melakukan aborsi. Kesempatan siang hari ini disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres Terkait pengungkapan kasus aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terjadi di 2 TKP. Artinya ada 2 laporan polisi dan waktunya berbeda. Jadi ada 2 laporan polisi, ada 2 kasus, tapi semuanya merupakan kasus aborsi tidak sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah kejadian aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan terjadi di wilayah Kasihan Bantul yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2022 atau akhir bulan kemarin, di mana pada saat itu masyarakat menemukan adanya kardus yang berisi sesuatu diletakkan di depan masjid yang ada di wilayah Taman Tirto, Kasihan. Kemudian atas penemuan tersebut dilaporkan kepada Babin Kamtimas, sehingga kita meluncur ke TKP dan memang betul ditemukan kardus berisi plastik, di mana dalam plastik tersebut terdapat orok bayi berjenis kelamin laki-laki, perempuan, berjenis kelamin perempuan, yang sepertinya baru selesai dilahirkan oleh ibunya. Tentunya atas data temuan tersebut kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara tentunya untuk melakukan identifikasi bersama-sama dengan tim Inapis, dan kami perintahkan kepada Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan orok bayi tersebut. Dan sekitar jam 23.00, jadi penemuan mayatnya itu sekitar jam 20 atau jam 8 malam, jam 23.00 atau 3 jam setelah kejadian penemuan orok tersebut, kami dapat mengamankan diduga pelaku ataupun ibu dari bayi tersebut. Kami amankan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Taman Tirto Kasihan, yang bersangkutan dalam kondisi lemah karena tadi habis melahirkan tersebut, sehingga kami bawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk dilakukan perawatan, sehingga selanjutnya apabila sudah sembuh dapat kita lakukan pemeriksaan. Pada saat di TKP tersebut, pada saat di tempat kos tersebut, di situ juga anggota menemukan beberapa barang bukti yang sudah kami sita dan ada di depan. Salah satunya adalah ada bekas bungkus obat yang dalam perjalanannya berdasarkan hasil pemeriksaan, obat itulah yang dikonsumsi oleh diduga pelaku tersebut. Selanjutnya, setelah yang bersangkutan dinyatakan pulih dan sembuh,
sehingga pihak rumah sakit membolehkan untuk dilakukan pemeriksaan. Kami lakukan pemeriksaan bertahap dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan selanjutnya kita tetapkan sebagai tersangka. Adapun tersangka yang kami tetapkan untuk di TKP pertama, yaitu di wilayah Kasihan, adalah saudari AU, 21 tahun. Kemudian untuk alamat KTP alamat KTP di wilayah Murung Raya, wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pekerjaan mahasiswa. Untuk alamat domisili sini di wilayah Taman Tirto Kasihan. Jadi masih status sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di wilayah Jogja. Dari kasus TKP pertama ini kami mengamankan beberapa barang bukti yang bisa dilihat di depan kami. Cukup banyak tentunya, yang semuanya terkait dengan perbuatan aborsi tersebut. Yang bersangkutan saat ini sudah kita tahan di rutan Polres Bantul untuk tentunya kita akan lakukan pengembangan dan sebagainya sebagai bagian daripada melengkapi berkas perkara. Itu untuk TKP pertama. Kemudian TKP kedua atau laporan polisi kedua, ini adalah kasus terbaru yang mungkin juga rekan-rekan media juga monitor kegiatan otopsi kemarin di wilayah Jetis cukup menyita perhatian masyarakat, sehingga hari ini kami sampaikan hasil konferensi persnya terkait pelaksanaan otopsi tersebut. Dapat kami sampaikan untuk kasus kedua, ini berawal dari adanya penemuan sebuah makam di wilayah Makam Ngasem, wilayah Dusun Canden Jetis, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2022. Jadi masyarakat menemukan makam yang aneh. Kemudian selanjutnya 2 hari setelah itu, tepatnya hari Minggu tanggal 13 Februari, masyarakat mengamankan 2 orang yang sedang mengunjungi atau berziarah ke makam tersebut. Setelah diamankan, kemudian kami arahkan untuk dibawa ke Polsek dan diamankan di Polsek. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Polsek dibantu dari Polres tentunya, karena kami langsung perintahkan untuk membackup. Dari hasil pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan mengakui bahwa memang makam tersebut adalah berisi bayi ataupun hasil hubungan gelap dengan pacarnya dan dimakamkan di tempat tersebut. Tentunya pengakuan ini tidak serta-merta kita akui, sehingga kami berkoordinasi dengan dari Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Itulah yang dilaksanakan kemarin, dan hasilnya pun memang betul ada bayi yang memang sudah kondisi tidak hidup, kemudian diduga karena diberikan obat yang berlebih sehingga menimbulkan kematian, dan ini pun identik dengan ibu dari korban tersebut. Sehingga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, kemudian diduga pelaku, termasuk hasil otopsi, kami punya keyakinan dan telah menetapkan ibu ataupun pelaku yang diamankan di makam tersebut sebagai tersangka, dan sudah juga kami lakukan penahanan. Untuk identitas dari TKP kedua atau TKP yang ada di wilayah Jetis adalah saudari
ASF umur 18 tahun, kemudian baru tamat SMA ya, baru tamat SMA, untuk domisili di wilayah Imogiri. Kemudian kami juga menyita barang bukti, ada juga di depan kami ini, nanti kami tunjukkan. Hampir sama barang buktinya, dan modusnya pun hampir sama, yakni dua-duanya menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat yang dibeli secara online atau sistem COD di salah satu layanan online. Membeli, kemudian setelah membeli memakan dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk pengakuan sendiri di TKP kedua ini memakan sebanyak 16 pil dalam satu hari. Pengakuannya dimakannya pada saat jam 18.00, kemudian selangnya cuma 2 jam, minum lagi 4, minum lagi 4, minum lagi 4, totalnya 16. Setelah memakan obat tersebut dalam jumlah banyak, tentunya memberikan efeknya tadi itu kontraksi, yang bersangkutan serasa ingin BAB, sehingga pada saat ke kamar mandi mengeluarkan cairan dan keluarnya orok tersebut, bayi tersebut dalam kondisi telah meninggal dunia. Jadi seperti itu, modusnya semuanya sama. Dua kasus ini modusnya sama, yakni menggugurkan kandungan dengan menggunakan obat yang dibeli melalui online atau secara online. Kemudian persangkaan pasal dapat kami sampaikan, kasusnya sama, jadi kami sangkakan juga pasal yang sama terkait dua kasus ini. Yakni yang pertama adalah terkait Undang-Undang Kesehatan, tepatnya pasal 194, di mana ancamannya adalah 10 tahun penjara. Kemudian kami juga sangkakan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk juga pasal KUHP. Jelas di pasal 346 KUHP juga termasuk perbuatan yang dilakukan itu terpenuhi unsur untuk bisa diproses secara pidana. Jadi ancamannya seluruhnya 10 tahun penjara paling lama, dan kasus ini sudah kami tangani dan sudah kami tahan. Tersangkanya juga sudah bisa kami tampilkan di sebelah kanan. Inilah dua tersangka yang kita amankan dalam dua kasus ini. Seluruh proses mulai daripada membeli obat, kemudian aborsinya ini dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Adapun yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan media, ada pacar dari pelaku, itu hanya membantu pada saat proses pemakaman. Jadi setelah kejadian, setelah itu pelaku berinisiatif untuk menghubungi, tentunya pasti yang dihubungi pertama adalah pacarnya, karena orang tuanya tidak mungkin. Jadi motif kedua kasus ini, yang pertama takut dengan orang tua. Takut dengan orang tua, ketahuan orang tua, ada yang tidak disetujui hubungannya, dan tentunya ada yang masih pengen sekolah, masih pengen kuliah, sehingga berinisiatif melakukan aborsi. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan, pendalaman, baik dari keterangan pelaku sendiri maupun kita konfirmasi juga ke pacarnya, keterangannya seperti itu. Hanya membantu pada saat pemakaman, tapi untuk
Yang lainnya sampai sekarang kami belum mendapatkan keterangan ataupun bukti-bukti atau fakta-fakta terkait keterlibatan pacarnya tersebut. Tapi tentunya tetap akan kami dalami. Bagaimanapun tadi saya disampaikan, kasus ini masih berproses untuk melengkapi berkas perkara, termasuk tadi itu kalau memang ada keterlibatan dari pacarnya, tentunya kita juga akan proses secara tegas. Tapi sekali lagi, fakta yang kami temukan sampai dengan saat ini semuanya pelaku tunggal ataupun tidak dibantu oleh siapapun dalam proses ini. Bahkan tempat video call, tapi pacarnya pun nggak tahu kalau yang bersangkutan telah meminum obat. Ini inisial AU ya. Baik. Sama tadi pertanyaan saya, inisiatif untuk menggugurkan bayinya ini dari siapa? Sendirian ya. Alasannya? Alasannya masih sekolah. Alasannya masih mau sekolah ya. Iya. Kemudian proses aborsinya juga semuanya dilakukan sendiri ya di kos-kosan. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi ini mempertegas lagi, semuanya dilakukan sendiri oleh tersangka, diduga pelaku. Dan tapi pacarnya mereka tahu nggak sih kalau mereka hamil? Ya, ini ada pertanyaan media ini. Pacarnya tahu nggak kalau hamil? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau ada ini tahu nggak? Tahu. Ada yang nggak tahu kalau pacarnya hamil? Oh, karena tadi mungkin hubungannya jarak jauh ya. LDR, lewat telepati. Sehingga apalagi umur kandungannya kan baru berapa bulan. Ya seperti itu. Jadi pelaku dan secara jelas disampaikan. Yang pertama tentunya penyesalan, kemudian